nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian ini hanya bagi Engkau. Segala sembah ini hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah memberkati kehidupan kami, yang sudah menolong setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Semua katakan di hadapan Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, Amin. hanyalah untuk-Mu. Segala pujian Inilah pujian kami Tuhan. dan kemuliaan Amin. ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Segala pujian dan kemuliaan Hanya bagi-Mu. Hanya untuk-Mu. Amin. segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu. Sekali lagi katakan segala pujian. Amin, amin. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Di hadapan-Mu ingin ku persembahkan. Di hadapan-Mu Tuhan, ingin ku persembahkan. Di hadapan-Mu Tuhan. Segala sembah pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Lewat ibadah ini Tuhan, kami naikkan pujian dan sembah kami sebagai tanda syukur kami kepada Engkau. Tuhan menjaga, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati sepanjang minggu yang sudah berjalan. Dan hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya Engkau datang akan memberkati kami.
melawat setiap kami umat-Mu yang ada Tuhan. Kami datang karena kami perlu Engkau. Kami datang, kami bersyukur kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kuasai kami semua, mengampuni dosa kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dunia yang masih ada dan mau tinggal, kita mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah. Kami patahkan itu semua dan halaukan segala iblis di dalam nama Yesus. Tempat ini penuh dengan hadirat Allah, mengurapi semua hamba Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua bersuka cita, semua bergembira. Ada Tuhan di tempat ini yang menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Harapanku hanya Yesus saja. Yang makin datang berbenah. Haleluya. Dia gembala
ada sampai saat ini. Mari kita tetap berharap hanya kepada Yesus. Amin. Katakan hanya Yesus. Yesus, haleluya. Puji Tuhan, Yesus ada dalam kita. Yesus, ya Allah, Dia Allah kita. Amin. Ya Rajaku, amin. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia Allah kita, Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Katakan imani. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Silakan duduk saudara. Di dalam Tuhan pengharapan itu pasti. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus harapan kekal itu ada. Oh haleluya Yesus. Dalam segala kondisi kehidupan ini, mari kita tetap menaruh harap kepada Tuhan. Kita ada di akhir zaman ini saudara. Ada banyak tekanan-tekanan hidup. Tapi kita tetap percaya di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Puji nama-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkau bekerja bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Saat tak mampu berharap, kekhawatiran menindih jiwaku. Kekuatan
besarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ada saatnya kita tidak mampu. Ada saatnya kita menghadapi kelemahan. Firman Tuhan kekuatan kita. Firman Tuhan penghiburan kita. Dan kuasa firman itu akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ada saatnya kita ada dalam jalan yang buntu. Tapi ada saatnya juga mata ini akan melihat bahwa jalan yang lebar Tuhan buka buat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita tetap percaya. Percaya kepada perbuatan Tuhan. Engkau agung Tuhan. Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Menguatkan kami Tuhan. Engkau juga akan memulihkan kehidupan kami. Iman-iman yang mulai kering, Tuhan sirami kami lagi. Haleluya. Mungkin ada yang lupa untuk tidak lagi menaruh harap kepada Tuhan. Inilah waktunya Tuhan ingatkan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan Yesus. Dia akan menjadi gembala. Dia akan menjadi penolong. Dia akan menguatkan gereja Tuhan. Berharap kepadamu Tuhan. Ajar mengenal hatimu. Amin. Haleluya. Benar jalan mula yang terbaik. Mari kita semua berdiri. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Percaya kepadamu Tuhan. Amin.
itu kan memampukan kita untuk kita memperoleh jawaban dari Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan, membuat kita terus bertahan, menantikan janji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kan beri firman-Nya hari ini. Terus membuka hati. Biarkan Roh Tuhan bekerja dalam hidup ini. Dan Tuhan akan terus mengisi kehidupan kita dengan kekuatan yang baru. Puji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara istimewa untuk sampaikan berita sorgawi kepada kami semua. Kami tunduk kepada Engkau Tuhan. Kami tunduk kepada kuasa-Mu. Bekerja sampai sempurna di dalam kami. Terus membungkus kami Tuhan dengan kekuatan kuasa. Suasana sorgawi ada di tempat ini. Kami menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya serahkan kepada gembala. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita ada di dalam rumah Tuhan
ibadah hari ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya lihat mayoritas putih-putih, senang sekali ya, putih-putih. Mata saya hampir silau, Bapak Ibu, saudara-saudara. Hari ini Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Saya ingin berbicara tentang kita dipilih dan disuruh mendekat. Kita dipilih dan disuruh mendekat. Ini sebagai ungkapan Raja Daud. Ya, kalau kita baca ayat pertama situ, ini adalah Mazmur. Ya, Daud, nyanyian Daud. Pengalaman Raja Daud, Bapak Ibu, saudara-saudara, hatinya penuh dengan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ya, seperti lagu tadi kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi percaya ya, perbuatan Tuhan ini perlu ya, kita bisa memberikan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan itu perlu iman, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, kalau kita hanya mengandalkan logika, kadang-kadang kita untung ruginya. Ya, selalu memikirkan untung ruginya. Lebih-lebih kalau kita menghitung ngapain ya di rumah Tuhan 2 jam ya memuji Tuhan. Ya, kita paling lama 2 jam sekarang ya. Ya, kalau secara logika sepertinya membuang-buang waktu ya, sepertinya. Lebih orang bisnis harus tutup warungnya, atau mungkin ada pekerjaan yang harus dia tinggalkan ya. Kalau secara logika ya gitu, untung rugi. Tapi kalau dia percaya, dasari dengan iman ya, memahami bahwa apa yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita, kebaikan Tuhan yang dahsyat itu. Kenapa? Pemazmur alami ya, banyak hal ya, suka duka ya, tetapi dia percaya kepada Tuhan ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu selalu mendengar seruan ya. Ayat yang ketiga, orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang yang berseru, Tuhan itu dengar. Dan Tuhan itu apa ya, Maha Pengampun, yang mengampuni kalau kita mau datang bertobat ya, mengakui segala kesalahan kita, meninggalkan hal-hal yang lama. Tuhan itu mengampuni ya. Terus Daud katakan juga bahwa Tuhan itu dahsyat loh ya, perbuatan-perbuatannya. Kalau Bapak Ibu baca itu ayat 6 ya, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan keadilan Engkau menjawab kami, Engkau menyelamatkan ya. Dikatakan di sana ya, Dia yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatannya ya. Pinggangmu berikatkan keperkasaan, Engkau yang meredahkan deru lautan, gelombang-gelombang kegemparan bangsa-bangsa. Sebab orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu ya. Jadi Raja Daud, pemazmur ini, dia percaya akan perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan yang berkasa, perbuatan Tuhan yang ajaib, penuh dengan mujizat. Bahkan pemazmur percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat itu ya.
Kalau Bapak Ibu membaca ayat 10, engkau mengindahkan tanah, mengaruniakan kelimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Demikianlah engkau menyediakannya, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan dengan biru hujan, engkau menggempurkan, engkau memberkati tumbuh-tumbuhan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau orang yang berjalan dengan percaya imannya, tentu ada pujian, penyembahan dan syukur kepada Tuhan seperti Raja Daud. Walaupun tidak lepas bahwa jalan yang dijalani itu ya tidak mudah, ya, tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan memahkotai ya, jalan kita ini dengan kebaikan. Ya, jejakmu akan mengeluarkan luar biasa ya. Ini berbicara tentang berkat yang melimpah. Ya, lemak itu berbicara ya, berkat-berkat Tuhan. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan kawan, semuanya bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Istimewa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita diingatkan juga kebaikan Tuhan. Dia menebus kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Dikatakan berbahagialah yang orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mengenai pilihan, memilih. Kalau saudara merasakan satu keadaan di mana saudara terpilih, luar biasa saudara-saudara. Itu ada luapan, kita lihat aja ya. Sekarang kan lagi zaman-zamannya, lagi ada apa perlombaan ya. Ada itu apa tuh namanya? Talenta itu. Waduh, kalau jagoannya menang gitu, terpilih masuk perempat final, lebih-lebih juara, kita ikut bersorak ya. Saudara-saudara, ya itu kita ini dari sekian juta miliar orang di dunia ini, kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil dulu dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini termasuk pilihan. Kalau yang jual buah itu biasanya juga memilih mengadakan pemilihan. Ya tentu dia singkirkan yang busuk, karena yang busuk itu mengaruhi yang baik. Lebih anggur ya, kalau nggak dibuang yang busuknya itu, jeruk juga, aduh, ulatnya dia akan mempengaruhi. Saya perhatikan gitu, yang jual buah dipilih yang kecil dipisahkan, yang besar dipisahkan. Ya tentu lebih murah yang kecil, diobral lah yang kecil-kecil. Saudara-saudara, saya pernah lewat di Karo, di jalan itu beda dengan sini ya. Sedangkan yang di Amparan itu, di jalan itu udah gede-gede. Padahal itu bukan yang supernya, saudara. Yang supernya udah dilempar. Itu pun udah gede, saudara. Karena satu waktu saya pengusaha jeruk Karo, dia kasih, gede sekali. Nah ini dia, super ini, jeruk supernya Karo nih. Yang kita biasa makan kan kecil-kecil gini. Itu mah udah pilihan itu, saudara-saudaraku yang kasih. Kalau yang supernya yang gede, bayangkan saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang pilihan, makanya itu kita berbahagia. Raja Daud penuh dengan pujian, syukur, karena dia adalah orang
pilihan Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu dan saudara kita semua, kita harusnya berbahagia karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Lebih-lebih kalau kita mendekat kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, ya, kita punya hubungan dengan Tuhan, mendekat, yang selalu udah pilihan, lalu dia mendekat lagi, suka ke rumah Tuhan, suka berhubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia akan dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Kadang-kadang walaupun kita tidak lihat, saudara-saudaraku, sepertinya kok jalan ini jalan lika-liku sempit. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita memahami seperti Raja Daud, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, karena kita mendapat anugerah Tuhan. Kita mendapat anugerah Tuhan loh, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, kita percaya, kita diselamatkan, ya, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara. Kita pilihan, saudara. Di sebentar ini ada pemilihan, saudara-saudara. Baik itu tingkat daerah, DPRD, DPRI, ya, gubernur, apalagi MPR, presiden. Aduh, gegap gebita, ya, karena pilihannya itu terpilih, saudara-saudara. Harusnya kan kita begitu, saudara-saudara. Kita pilihan. Hidup kita harus penuh dengan sorak-sorai, pujian, penyembah, sukacita. Lebih-lebih kalau kita ini terus menjaga hubungan, mendekat ke rumah Tuhan, tidak mengabaikan hari-hari kita. Seperti khotbah saya minggu lalu, apa sih tujuannya Tuhan berikan kita kehidupan nafas? Kita boleh pakai kesempatan itu, ya, saudara-saudara, karena memang harus dipakai, ya, kesempatan itu. Dan firman Tuhan katakan, engkau yang terpilih, engkau akan bahagia. Lebih-lebih kalau engkau mendekat, berhubungan dengan Tuhan, engkau ada di dalam pelataran rumahnya Tuhan, Tuhan akan kenyangkan, dipuaskan, saudara-saudara. Saya dulu karena bodohnya hampir mati, bukan kekurangan, kekenyangan. Suatu waktu kami puasa di sekolah Alkitab 3 hari. Kami kalau sekolah Alkitab selalu mendekati akhir, mau pengutusan, mau pelayanan, puasa 3 hari 3 malam. Guru kami katakan, kalau ada yang mati karena puasa, kami siapkan peti emas. Tidak pernah ada yang mati karena puasa, saudara-saudara. Puasa sungguh-sungguh loh ya. Saya sakit mah nih, ada yang sakit. Tapi nggak ada yang mati, saudara-saudara. Karena kebodohan saya, saudara-saudara. Waduh, saya udah siapkan semua. Mau puasa 3 hari, ada susu, ada alpukat, ada roti. Wah, semua udah siap nih. Wah, kalau lonceng 3, ya kan, selesai makan dulu kan kita bubur. Semua saya makan, sampai saya begini. Sampai nggak bernapas, saudara. Karena kekenyangan semua saya makan. Alpukatnya saya makan, rotinya saya makan, susunya saya makan, semua saya makan, pisangnya saya makan. Kekenyangan, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, engkau yang dipilih, engkau juga yang selalu mendekat ke rumahnya Tuhan. Tuhan akan kenyang, Tuhan akan puas dengan kebaikannya, saudara. Luar biasa, saudara-saudaraku, ya, kebaikan Tuhan.
pemeliharaan, kemenangan, kesembuhan, berkat Tuhan. Tadi kita sudah dengar. Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan melakukan mujizat-mujizatnya. Bahkan dia akan memberkati kita karena dia sumber daripada berkat itu. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, mari memahami bahwa kita ini orang-orang pilihan. Syukuri dengan keberadaan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Lebih-lebih kalau setiap awal bulan kita mengingat perjamuan Tuhan, mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, lewat penumpahan darah, lewat pengorbanannya kita dipindahkan dari neraka kepada kehidupan. Harapan kita satu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mudah-mudahan kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan dikatakan kalau kita memahami kita sebagai pilihan dan terus kita mendekat hubungan dengan Tuhan, ke rumah Tuhan, Tuhan akan mengenyangkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Luar biasa, Bapak Ibu, Saudara-saudara, terima kasih. Jadi sebab itu biarlah kita memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Tuhan menolong kita semua supaya kita semua mempunyai satu komitmen yang kuat ya, kalau kita dapat memberikan pujian kepada Tuhan, dan tentu kita percaya bahwa Dia yang kita dekati atau yang kita bersekutu dengan Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang dahsyat dan mujizat. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, kita akan ambil perjamuan Tuhan. Sementara Bapak Ibu mengambil perjamuan Tuhan, saudara mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan memilih kita mendapat anugerah Tuhan. Tuhan menyelamatkan saya. Kita masuk dalam pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kalau terus kita ambil komitmen untuk terus mendekat, menjaga hubungan, Tuhan akan kenyangkan kita dengan kebaikan-kebaikannya. Mari kita berdiri, saya undang Bapak Meliaki ke depan. Kita nyanyikan lagu Cintanya dan Kasihnya.
Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan, Engkau membahagiakan kami karena anugerah Tuhan, kasih-Mu, keselamatan yang Engkau kerjakan, penebusan yang Engkau lakukan, membuat kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kami terus berhubungan dengan Engkau, Engkau akan mengenyangkan kami dengan kebahagiaan. Mujizat Allah terjadi. Perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat itu kami boleh alami Tuhan. Kami akan menerima roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dengar firman Tuhan, baru kita lakukan bersama-sama, baik makan roti maupun air anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan minuman dengan tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Minumlah. Terima kasih Tuhan. Letakkan cawan, saya undang dulu kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengingat kembali kebaikan Tuhan.
mengingat kembali anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, menyelamatkan orang-orang berdosa, mengampuni orang-orang yang bersalah, melepaskan ikatan dan belenggu-belenggu setan. Ada kemenangan, ada kemerdekaan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan sedang bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ada Tuhan dalam hidup saya. Ada Tuhan dalam hidup saudara. Pergunakanlah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Engkau memilih kami. Engkau memilih kami. Engkau menyelamatkan kami. Kami mau selalu dekat kepada Tuhan. Aku selalu mau dekat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Segala puji
luar biasa Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih berkat rohani Tuhan beri. Kekayaan Tuhan melimpah dalam kami. Tuhan, kami mau pakai kekayaan itu untuk kami menjalani kehidupan kami dengan iman, dengan percaya, dengan berjalan di dalam Engkau. Tuhan, halaukan segala tekanan-tekanan hidup ini. Halaukan segala cobaan-cobaan dunia ini Tuhan. Segala sesuatu Tuhan. Kami tahu Engkau ada di dalamnya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kami. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kami. Kami tetap percaya akan Engkau. Ku percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah satu-satunya yang menjadi pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan Tuhan yang sudah kami nikmati bersama di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Itu mendatangkan kesembuhan bagi kami. Mendatangkan sukacita. Mengalir mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Biar apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Apa yang kami bawa menjadi korban hidup kami. Walaupun itu bagian yang terkecil Tuhan. Engkau menerima dan Engkau yang memberkati. Biar setiap persembahan umat-Mu yang mereka bawa boleh bermanfaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan urapi yang akan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, keluarga untuk bergabung dalam ibadah kita. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah Dia tidak pernah berubah. Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan mendengar seruan-seruan kita. Dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Dan Dia akan memberkati kita karena Dia adalah sumber berkat. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat Tuhan.
baik yang ada di tempat ini, mereka yang mengikuti salon dan dimanapun mereka berada. Hamba mewakili berdoa buat mereka yang mengangkat tangannya dengan segala keperluan mereka. Mungkin ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang dalam permasalahan dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dalam pendidikan. Tuhan, Tuhan, kami memanggil Engkau, Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Engkau. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, buatan Tuhan yang ajaib kami boleh alami, kami tertolong, kami boleh senantiasa terus memuji, membesarkan. Kami percaya Tuhan melakukan semua untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mereka berikan dengan iman, dengan percaya mereka. Tuhan balas memberkati. Juga yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka. Mereka biarlah tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat yang melimpah kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan, berkati terus ekonomi semuanya Tuhan bangsa kami. Anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus, tolong dari Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bersama keluarga mereka, para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong mereka. Tuhan ke depan, bulan-bulan ke depan, Tuhan tolong senantiasa. Biarlah Tuhan tetap berikan persatuan negara kami, Tuhan tolong jamaah kami semua, biarlah semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pekerjaan Tuhan di mana-mana, berkati juga organisasi kami secara khusus Gereja Pantai Kosta di Indonesia, dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja, semuanya Tuhan menyertai. Rencana musyawarah kerja nasional di Palembang tanggal 17-19 Oktober ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, dan Tuhan tolong rekan-rekan kami seluruh Indonesia bahkan luar negeri yang akan datang mengikuti acara musyawarah kerja pimpinan-pimpinan. Tuhan tolong sehatkan selalu, dan Tuhan tolong semua acara berjalan baik. Tuhan dipermuliakan. Berkati tim pelayanan hari ini dengan berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.